mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami akan memperkenalkan diri masing-masing, dimulai dari Perkenalkan, nama saya Wulandari. Saya Sandra Arifia. Saya Nasya Abdulisa. saya Pramudiatma. Saya Bukhari Sandra. Dan yang pertama akan dibacakan oleh Bulan. Baik teman-teman sekalian, kelompok kami di sini mengambil kasus dari di mana Barsina ini adalah seorang pejuang HAM serta sebagai penggerak buruh Indonesia. Barsina merupakan salah satu penggerak unjuk rasa di PT Catur Surya pada Mei 1943. Unjuk rasa ini dalam rangka menuntut upah buruh dinaikkan. Pada tanggal 3 dan 4 Mei 1998, Barsina serta rekan-rekan buruh lainnya menjadi perwakilan kemudian dengan PT CPS. Namun, mulai tanggal 6 Mei, Barsina menghilang begitu saja dengan misterius. Kemudian, Barsina ditemukan pada tanggal 8 Mei sudah dalam keadaan meninggal dunia di dalam hutan dengan keadaan tergeletak. Sekujur tubuh dipenuhi luka memar, bekas pukulan benda keras dan berlumuran darah di sini. Kasus ini termasuk pelanggaran HAM berat, yakni pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 unsur kejahatan manusia dan juga mengandung unsur pelanggaran hak asasi manusia. Dasar hukum yang digunakan pada sila bahwa yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalamnya terdapat tindak kejahatan seperti pembunuhan, penganiayaan terhadap seseorang atau sekelompok yang didasari persamaan politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin yang telah diakui universal sebagai hal yang dilarang menurut rekayasa kasus Barsina banyak dicapai dari berbagai pihak yang mana kasus Barsina sudah cukup lama, tetapi ujung-ujungnya entah kemana. Kejadian tersebut yang sampai sekarang masih misterius dan untuk menghindari kasus tersebut tidak lagi seharusnya ada tindakan khusus dari hukum pemerintah untuk memberi efek jerah bagi pelaku. Sebagai manusia, kita harus mampu memperjuangkan HAM kita sendiri. Selain itu, kita juga harus bisa menghormati dan menjaga orang lain. Jangan sampai membuat pelanggaran HAM. Dan jangan sampai pula kita sendiri mau dirugikan oleh orang lain. Jadi kita harus mampu menjalankan dan mengembangkan yang diantaranya hak orang lain. Barsina merupakan salah satu contoh terakhir dari pelanggaran hak asasi dan ketidakadilan sosial yang terjadi di Indonesia pada era Orde Baru. Kasus ini melibatkan beberapa aspek penting yang menunjukkan bagaimana sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, penyalahgunaan kekuasaan dan ketidaktegasan aparat penegak hukum dapat berkontribusi pada pelanggaran hak-hak individu dan kolektif. Dan dia aktif memperjuangkan hak-hak buruh dan menunjukkan kenaikan upah sesuai dengan kebijakan pemerintah. Barsina bersama rekan-rekannya melakukan aksi protes untuk menuntut kondisi kerja yang lebih baik dan upah yang layak. Namun para pengusaha yang memiliki kekuasaan di pabrik tersebut lebih mengutamakan keuntungan finansial mereka sendiri daripada kesejahteraan para pekerja. Mereka menolak untuk memperhitungkan para buruh karena mereka ingin menjaga biaya produksi tetap rendah, mengorbankan hak-hak buruh demi keuntungan mereka. Sikap ini mencerminkan sikap egois yang mementingkan diri sendiri, di mana kepentingan ekonomi mereka ditempatkan di atas hak-hak dasar para pekerja. Hal ini juga menunjukkan bahwa ada ketidakpedulian terhadap kondisi kerja yang manusiawi dan etika dalam menjalankan bisnis. Yang kedua ada penyalahgunaan kekuasaan.
penyalahgunaan kekuasaan merupakan aspek yang paling mencolok dalam kasus ini. Pada masa Orde Baru, kekuatan militer dan aparat keamanan seringkali digunakan untuk menekan dan membungkam gerakan-gerakan yang dianggap mengancam stabilitas politik atau ekonomi. Dalam kasus Marsina, terdapat dugaan kuat bahwa oknum-oknum aparat militer atau pihak-pihak tertentu terlibat dalam penculikan, penyiksaan, dan pembunuhan Marsina sebagai cara untuk menekan gerakan buruh yang semakin berani menuntut hak-haknya. Marsina diculik pada tanggal 3 Mei 1963 setelah ia berpartisipasi aktif dalam memimpin aksi mogok kerja di pabriknya. Beberapa hari kemudian, mayatnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan di sebuah gubuk. Marsina diduga mengalami penyiksaan sebelum dibunuh. Penyelidikan kemudian menunjukkan bahwa para pekerja yang terlibat dalam protes juga mengalami intimidasi dan ancaman. Penyalahgunaan kekuatan ini mencerminkan bagaimana kekuatan ini mencerminkan negara atau menegakkan hukum. Mencerminkan bagaimana kekuatan negara dan aparat keamanan digunakan bukan untuk melindungi warga negara atau menegakkan hukum, tetapi untuk melindungi kepentingan ekonomi dan politik tertentu, termasuk yang terkait dengan pengusaha yang memiliki koneksi kuat dengan pemerintah atau militer. Selain itu, selama proses hukum, ada indikasi bahwa bukti-bukti sengaja dimanipulasi untuk mengaburkan kebenaran dan melindungi para pelaku sebenarnya. Beberapa pekerja sibuk dan petugas keamanan di lokasi dituduh sebagai pelaku, tetapi mereka kemudian mengaku bahwa mereka disiksa untuk memberikan pengakuan palsu. Hal ini semakin memperjelas bagaimana kekuasaan disalahgunakan untuk menutupi keterlibatan pihak-pihak tertentu. Yang ketiga, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Ketidaktegasan aparat penegak hukum merupakan salah satu alasan utama mengapa kasus Marsina tidak pernah diselesaikan dengan adil. Setelah pembunuhan Marsina, penyelidikan kasus ini diwarnai oleh banyaknya kejanggalan dan penyelenggaraan bukti penting dan kesaksian yang bertentangan. Meskipun ada beberapa tersangka yang diadili, banyak yang percaya bahwa mereka bukanlah pelaku sebenarnya dan bahwa mereka hanyalah pelaku hukum yang dijadikan sasaran untuk menutupi keterlibatan pelaku yang sebenarnya, yang mungkin melibatkan oknum militer atau aparat lainnya. Ketidaktegasan ini juga terlihat dalam kurangnya keberanian aparat untuk mengusut tuntas dan menghukum pelaku sebenarnya. Dalam sistem yang terpolarisasi oleh kekuasaan politik dan militer, aparat penegak hukum seringkali dihadapkan pada dilema besar: menegakkan hukum dan menghadapi tekanan dari atas atau kelompok yang berpengaruh atau mendukung atau tidak jelas terjadi. Dalam kasus Marsina, pilihan aparat penegak hukum tidak hanya gagal menemukan bagi Marsina, tetapi juga menciptakan presiden buruk dalam penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa depan. Kesimpulan, kasus Marsina adalah cerminan nyata dari kondisi politik, sosial, dan hukum di Indonesia pada era Orde Baru, di mana hak asasi manusia seringkali diabaikan dan kekuasaan digunakan untuk melindungi kepentingan tertentu. Sikap egois dari para pengusaha, penyalahgunaan kekuasaan oleh militer dan aparat keamanan, serta ketidaktegasan aparat penegak hukum dalam menindak pelaku pelanggaran adalah kombinasi faktor yang mengakibatkan terjadinya kejahatan kemanusiaan. Terhadap Marsina, kasus ini juga menjadi pengingat akan pentingnya reformasi dalam sistem hukum dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Tidak. Baik, jika tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata, kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.